Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukru lahu ala wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala afdhalil awliya'i wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril multazimina min anba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Fa innahu qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-baydah layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Dari jemaah maghrib yang dirahmati Allah, dalam satu sabdanya Rasulullah menegaskan dunia mal'un, dunia itu terlaknat, mal'unatul ma fiha, dan semua apa yang ada di dunia itu juga mal'unah, terlaknat. Itu artinya termasuk kita, karena kita adanya di dunia. Kita dan semua apa yang ada di sekitar kita dan semua apa yang Allah karuniakan kepada kita, itu hukum aslinya, hukum dasarnya adalah terlaknat. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari kata terlaknat itu adalah apa yang dijelaskan oleh Allah di surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu lafi khusr, sungguh dalam kerugian. Bedanya kalau di hadis tadi itu menjelaskan tentang rugi dan terlaknatnya dunia dan semua isinya. Kalau di surah Al-Asr itu dikhususkan untuk manusia, tapi hukum dasarnya sama, rugi, terlaknat. Itu hukum dasarnya. Kalau di surah Al-Asr kata Allah, innal ladzina amanu, yang tidak rugi itu hanya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan tentang kesabaran. Kalau di hadis ini, maka Rasulullah menjelaskan untuk bisa dunia dan semua isinya, wabil khusus masing-masing kita pribadi dan apa yang kita punya. Masing-masing pribadi manusia dan apa yang dia punya di dunia ini, manusianya, hartanya, rumah tangganya, kerjaannya, jabatannya, kendaraannya, waktu yang dia punya, untuk bisa menghindarkan semua itu dari laknat Allah. Nabi menjelaskan ada 3 hal yang bisa membebaskannya dari status terlaknat itu. Yang pertama kata Rasulullah, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Pertanyaannya, zikir itu apa? Zikir itu adalah kalimat thayyibah, semua kalimat atau ucapan yang baik-baik yang keluar dari lisan kita, pujian-pujian, tasbih, istighfar, itu disebut zikir. Nah, kata Nabi, yang membebaskan semua ini dari laknat itu adalah zikir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
bumi ini masih bertahan sampai hari ini. Padahal dia kalau berdasarkan hadis Nabi tadi itu status awalnya bertahan harusnya. Tapi kenapa masih bisa bertahan sampai hari ini? Satu, perhatikan baik-baik. Satu, ini dunia ketika dia berputar pada porosnya sekaligus mengelilingi matahari, 24 jam bumi ini berputar, 24 jam dia dikawal perputarannya itu oleh suara azan. Paham ya? Suara azan itu kan gak pernah putus mengawal perjalanan bumi ini, gak pernah putus dalam 24 jam. Itu sambung menyambung. Dari misalnya di sini ini Jati Kramat, sebelah timurnya tentu lebih duluan mungkin 1 menit, ya atau 2 menit. Belum selesai azan di sana di bagian timur, itu mulai azan di sini. Belum selesai azan di sini, di bagian barat mulai azan lagi, sambung menyambung berputar, nggak pernah berhenti. Nah, suara azan yang mengawal itu bagian dari zikir. Dan itulah yang menjadikan bumi ini sampai hari ini baik-baik saja. Itu satu. Lalu yang kedua adalah zikir dari seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Nah, kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang itu. Allah katakan, kalau saya sambil carikan ayatnya, dalam surah Al-Isra ayat 44, di sana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna." Bertasbih langit yang 7 dan bertasbih pula bumi, wa man fihinna, dan semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih semuanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in," tidak ada sesuatu apapun di alam ini, tidak ada sesuatu apapun di alam ini, illa kecuali yusabbihu bihamdi, kecuali semuanya bertasbih memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi kata Allah, la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak pernah bisa memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Jadi masing-masing di antara makhluk yang ada di sekitar kita itu masing-masing bertasbih untuk membebaskan mereka dari statusnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan zikir. Alasan kedua. Alasan yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, itu pula alasannya kenapa sehingga kita manusia ini pada baginda Rasulullah diajarkan untuk membaca zikir setiap pagi dan petang. Dan semua aktivitas yang kita lakukan ada doanya semua. Anda masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, makan semuanya ada doanya, selesai makan ada doanya. Itu semuanya zikir. Dan itulah yang membebaskan semua aktivitas kita dari statusnya terlambat. Berulang sekali. Anda punya baju baru, punya pakaian baru, kan ada doanya. Semuanya ada doanya. Untuk apa itu semuanya? Untuk membebaskan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah zikir. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wal alim. Alim itu apa? Alim itu kalau bahasa kita ulama. Itu alim. Meskipun kalau kita lihat dalam bahasa Arab sebetulnya alim itu, ulama itu bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya itu alim. Nah, jadi maksud daripada alim itu artinya hadirnya para ulama yang mengajarkan Islam kepada kita semuanya. Itu yang kedua yang bisa membebaskan dari laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap semua apa yang ada di bumi. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, wal muta'allim, orang-orang yang muta'allim, menuntut ilmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan di sini ini sebagai motivasi bagi kita, jangan pernah tinggalkan thalabul ilm. Karena itu yang membebaskan kita dari status kita dan semua apa yang kita punya terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda duduk di pengajian itu sebetulnya bukan tentang persoalan seberapa banyak ilmu yang Anda dengar, pengetahuan
bisa Anda dapat, bukan, itu nomor sekian. Tapi yang jauh lebih penting dibandingkan daripada itu adalah Anda sedang berusaha membebaskan status Anda dan semua apa yang Anda punya dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering sampaikan di mana-mana, kalau bisa jangan pernah tanpa ikut pengajian, duduklah di majelis ini. Dan kalau bisa usahakan adakan majelis itu benar-benar. Karena itulah hal yang akan membebaskan kita dan semua apa yang kita punya, semua apa yang ada di sekitar kita itu terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang ketiga yang muta'alim. Kita ini statusnya adalah muta'alim, insyaallah. Rajin dulu di majelis ilmu untuk talabul ilmu. Nah, baik kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab A'malul Qulub. Mohon maaf, yang terakhir kita sudah bahas sampai poin berapa? Poin ke-4 ya, terakhir poin ke-4. Poin ke-4 dari ahamiyatu atau fadlu ibadatil qulub, keistimewaan amalan hati. Saya ulangi kembali, yang pertama adalah anna a'malul qulubi asasun najati minan nar wal fawzi bil jannah. Amalan hati itu adalah sebab Anda, kita semuanya terbebas dari siksa neraka dan memenangkan surga, dalam artian kita masuk surga tanpa harus melewati neraka terlebih dahulu, terbebas dari siksa neraka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa amalul qulubi sababun linailil maratibil 'aliyati fil jannah. Amalan hati itu adalah sebab kita bisa menempati posisi tertinggi di surga nanti. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, anna amalul qulubi muharrikatun wa dafi'atun li a'malil jawarih. Amalan hati itu adalah motor penggerak dari amalan fisik. Amalan hati adalah motor penggerak dari amalan fisik. Kalau amalan hatinya bagus, insya Allah amalan fisiknya juga ikutan bagus. Lalu yang keempat yang sudah kita bahas adalah anna a'malul qulubi, anna istilal a'malul qulubi qad yahdimu a'malal jawarih. Rusaknya amalan hati itu bisa merusak amalan fisik. Amalan hati rusak, amalan fisik ikutan rusak. Itu yang keempat ya. Nah, kita akan masuk ke poin yang kelima. Poin yang kelima, anna a'malul qulubi asyaqqu min a'malil jawarih. Amalan hati itu asyaqqu. Nah, asyaqqu itu artinya sulit, masyaqqah. Pernah dengar istilah masyaqqah? Nah, masyaqqah itu artinya kesulitan. Jadi asyaqqu itu artinya jauh lebih sulit, jauh lebih berat. Nah, artinya amalan hati itu ternyata jauh lebih berat dibandingkan amalan fisik. Ini baru pernah kita sebut. Sudah jelas. Berarti poin kelima sudah. Nah, poin yang benar sampai poin berapa? Yang sudah dicatat tidak? Baik, berarti kita masuk ke poin ke-6. Poin yang ke-6, anna a'malul qulubi a'zamu ajran wa masubatan min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih besar ganjarannya, lebih besar pahalanya dibandingkan amalan fisik. Sudah juga? Belum. Nah, amalan hati lebih besar ganjarannya dibandingkan amalan fisik. Mari kita perhatikan. Faqad kana katsirun minas salaf yufaddiluna ibadatil qalbi 'ala al-iktsari min ibadatil jawarih. Kebanyakan di antara para ulama salaf itu, mereka itu lebih banyak fokus pada ibadah hati dibandingkan ibadah fisik. Ingat, bukan meninggalkan ibadah fisik, yang jangan disalahpahami. Bukan meninggalkan ibadah fisik, tapi porsinya jauh lebih banyak ibadah hatinya dibandingkan ibadah fisiknya. Jadi porsinya lebih banyak, bukan sekali lagi berarti meninggalkan ibadah fisik. Sedekah tetap sedekah, duduk di pengajian tetap duduk di pengajian, talabul ilm tetap talabul ilm, sholat tetap sholat. Tapi porsinya lebih mereka banyakin amalan soleh yang sifatnya hati dibandingkan yang sifatnya
fisik tadi. Selanjutnya, ma'adami imalihim ibadatil jawarih, tapi mereka sama sekali tidak memandang remeh dan mengabaikan ibadah fisik. Li'annaha tamuddu wa tazidu fi ibadatil qulub, karena bagaimanapun juga yang namanya ibadah fisik itu tetap mendukung juga ibadah hati. Nah, ini yang pernah kita sampaikan waktu itu. Salah satu di antara ulama salaf pernah mengatakan bahwa aku berusaha untuk menjaga hatiku selama 20 tahun. Perhatikan, 20 tahun lamanya itu aku berusaha menjaga hatiku, mengawal hati. Lalu 20 tahun berikutnya hatiku yang mengawal aku. Itu kata dia. Nah, genap 20 tahun kedua kata dia, maka antara hati dengan fisik itu saling mengawal satu sama lain. Nah, jadi memang meskipun mereka pada akhirnya lebih banyak mereka sediakan porsi untuk amalan hati dibandingkan amalan fisik, tapi sama sekali bukan berarti mereka mengabaikan amalan fisik. Kenapa? Saling mendukung satu sama lain. Kita ambil contoh. Jadi di dalam surah Al-Hujurat itu ada firman Allah yang mengatakan ini, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan amanna, kami telah beriman. Lalu dengan pernyataan ini Allah turunkan ayat itu. Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menegur mereka. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Rasulullah kepada mereka yang mengaku sudah beriman itu, "Qul," katakan kepada mereka, katakanlah bahwa aslamna, kami itu baru berislam. Mohon maaf, "Qul lam tu'minu," katakan kepada mereka, kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi, "Qulu aslamna," katakan dulu bahwa kami sudah berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Perhatikan. Jadi kata Allah, iman itu belum masuk ya ke dalam hati. Kalau iman itu belum masuk ke dalam hatinya, berarti masih sebatas apa? Masih sebatas fisik. Kalau belum masuk ke dalam hatinya. Tapi apakah oleh Allah kemudian dikatakan mereka itu salah ya? Katakan mereka itu kafir? Enggak disalahkan oleh Allah. Cuma jangan buru-buru dulu mengatakan kami sudah beriman. Kenapa? Karena iman itu ada di hati. Artinya apa? Tidak bisa kita abaikan fisik itu. Orang awal mula dia masuk Islam, boleh jadi dia bermula dari perbuatan fisiknya. Dan apa yang diucapkan oleh seseorang, apa yang dilakukan oleh seseorang, itu cukup menjadi bukti bagi kita bahwa dia statusnya sudah Islam. Persoalan dia ibadah atau tidak, itu soal iman. Sudah masuk ke dalam dadanya atau belum. Perhatikan dalam ayat itu ya. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, katakan kepada mereka, iman itu belum sampai ya ke dalam hati. Artinya masih sebatas fisik, masih sebatas ucapan lisan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena orang-orang ini, orang Arab Badui yang datang kepada Nabi lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, selanjutnya mereka buru-buru mengatakan kami sudah beriman, itu adalah mereka yang datang karena modus. Masuk Islam itu bukan karena memang pengen jadi seorang mukmin sejati, orang beriman kepada Allah, enggak. Tapi mereka datang masuk Islam hanya untuk apa? Biar tidak diperangi oleh Nabi, satu. Yang kedua, biar tidak dimintai pajak jizyah. Yang ketiga, mereka masuk Islam biar menjadi bagian dari umat Islam. Dengan demikian mereka menjadi bagian dari yang berhak mendapatkan sedekah dari Baitul Mal. Itu modus. Tapi diakui oleh Allah dan Rasulnya. Itu nggak salah, nggak apa-apa. Yang penting sudah masuk Islam. Artinya apa? Iman belum masuk ke dalam dada, tapi dimulai dengan perbuatan fisik dan ucapan lisan, itu sudah cukup. Nah, jadi sekali lagi dikatakan bahwa amal soleh hati itu biasanya jauh lebih besar porsinya di kalangan para ulama salaf. Kalau banyak mayoritas para ulama salaf zaman dahulu, tapi mereka sama sekali tidak mengabaikan amalan fisik. Jadi karena saya mohon maaf, banyak juga hari ini kita temukan orang-orang yang seolah-olah kalau hatinya itu dia merasa sudah baik, amalan fisik itu nggak perlu, nggak apa-apa. Banyak dia kayak gitu kan. Ada yang bilang yang penting saya ingat Allah, sholat itu udah nggak perlu. Ada yang mengatakan begitu kan?
Itulah sebetulnya yang kemudian di dalam Islam itu, di dalam syariat kita disebut dengan istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa itu melalui apa? Melalui zikir satu. Yang kedua juga melalui apa? Melalui sedekah bisa. Itu tazkiyatun nafs. Dan sedekah kan otomatis dia amal soleh fisik. Tapi efeknya di mana? Efeknya ada pada jiwa. Nah, coba perhatikan dalam surat Allah kata, "Khudh min amwalihim." Ambillah sebagian dari harta mereka, sedekah sebagai sedekah atau dalam bentuk sedekah. Khudh min amwalihim sedekatan. Nah, tujuannya apa? Dijelaskan di lanjutan ayatnya. Kenapa harus kita ambil sedekah dari orang-orang yang punya harta itu? Kata Allah, "Tutahhiruhu." Untuk apa tujuannya? Satu, untuk membersihkan harta mereka itu dari yang kotor-kotor. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kata Allah, "Wa tuzakkihim biha," dan untuk menyucikan mereka dengan ini. Para ulama mufassirin menjelaskan bahwa poin yang kedua yang dimaksud oleh Allah dengan tuzakkihim di dalam ayat ini, yaitu tujuan dibalik sedekah tadi itu artinya tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Perhatikan, sedekah adalah amalan fisik, tapi dia mempengaruhi bersihnya jiwa. Mudah-mudahan bisa dipahami itu ya. Jadi salah total kalau sampai ada orang yang mengatakan, "Oh, saya mah tingkatannya udah tinggi, saya mah kalau sama Allah sudah berhubungan melalui munajat." Nah, itu yang nggak pakai sholat juga jauh itu mah, sholat itu masih cetek misalnya, nggak ada kayak gitu, salah total. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan. Jadi, fakadakan Abu Darda. Nah, ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengatakan, perhatikan di sini, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Nah, perhatikan. Tafakkuru sa'atin, bertafakkur, merenung. Bertafakkur atau merenung saat 1 jam. Merenung 1 jam kata Abu Darda itu khairun min qiyami lailatin, lebih baik dibandingkan daripada sholat tahajud semalaman subuh. Coba ya, lebih baik. Bukan berarti bahwa Anda tidak perlu lagi untuk tahajud. Kalau Anda bisa tafakkur sa'atin ditambah dengan tahajud qiyam lailatin, itu jauh lebih bagus. Insya Allah makin kuat antara hati dengan fisik kita saling menjaga satu sama lain. Kalau kita sanggup. Tapi menurut beliau di sini Abu Darda bahwa tafakkur, merenung, di mana merenung itu adalah amal soleh hati, itu lebih afdal, lebih baik kata beliau dibandingkan qiyam lailatin, sholat semalaman subuh. Nah ini selanjutnya, wakil dari Ummi Darda, dalam satu riwayat dikatakan kepada Ummi Darda, berarti istrinya Abu Darda, maka afdal amali Abi Darda, apakah amal soleh Abu Darda yang paling afdal? Ini ditanya ya, istrinya ditanya, amal soleh Abu Darda yang paling afdal itu apa? Perhatikan jawaban Ummu Darda. Beliau mengatakan qala at-tafakkur wal i'tibar. Nah, amal soleh Abu Darda yang paling afdal itu, yang paling afdal ya, bukan berarti yang lainnya diabaikan sekali lagi. Tapi amal soleh Abu Darda yang paling afdal itu adalah tafakkur dan i'tibar, merenung dan i'tibar, mengambil pelajaran. I'tibar itu mengambil pelajaran, itu i'tibar. Jadi itulah sebabnya sehingga kenapa di dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu orang-orang yang rajin berpikir, merenung, tadabbur itu disebut sebagai ulul albab. Kalau bahasa kita orang berakal atau yang punya akal. Semua manusia dikaruniai akal oleh Allah, tapi tidak semua Allah sebut sebagai orang berakal. Siapa mereka yang disebut sebagai orang berakal? Mereka yang tafakkur tadi itu i'tibar. Mereka sering merenung dan mengambil pelajaran yang luar biasa banyaknya dari semua apa yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka baca, yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ada i'tibar.
Kalau ada istilah ada orang yang jatuh di lubang yang sama, ya, kenapa orang itu jatuh di lubang yang sama? Kesalahan yang sama dia ulangi kembali. Kenapa bisa demikian? Jawabannya kurang tepat. Jawabannya adalah kurang i'tibar. Tapi kalau orang sering i'tibar, satu kesalahan yang pernah terjadi dalam kehidupan dia dijadikan sebagai pelajaran, lalu kemudian di kemudian hari dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Itu i'tibar. Makanya menurut Abu Darda, itulah amal soleh Abu Darda yang paling afdal. Di surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Nah, di situ kata Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang disebut ulul albab. Lalu kemudian Allah melanjutkan, siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Perhatikan, ulul albab itu mereka yang berzikir, yang Allah, berzikir kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Nah, ini variabel pertama ya. Jadi kalau mereka berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, ini fisik atau hati? Fisik. Tetap ada fisiknya. Baru kemudian variabel kedua disebut oleh Allah dengan mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka itu sering berpikir, tafakkur, tadabbur, i'tibar fi khalqis samawati wal ardh, pada keagungan ciptaan Allah terhadap bumi dan langit ini. Lalu kemudian nanti mereka akan sampai pada kesimpulan, Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, ternyata Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Nah, perhatikan. Jadi kesimpulannya ini, tapi kesimpulan ini hanya bisa dicapai oleh siapa? Hanya bisa dicapai oleh mereka yang tafakkur dan apa itu i'tibar. Yang punya tafakkur dan i'tibar, mereka yang selalu berpikir, merenung dan kemudian mengambil pelajaran. Apa kesimpulan itu? Wahai Tuhan kami, ternyata tidak ada apapun di dunia ini yang Engkau ciptakan sia-sia, semua ada manfaatnya. Makanya jangan heran, ada orang yang bahkan dikasih sakit sekalipun oleh Allah, dia tetap berpikir sakit itu ada manfaat dan kebaikannya untuk dia. Ada orang yang kayak gitu. Tapi kapan dia bisa sampai ke kesimpulan itu? Ketika dia banyak tafakkur. Kalau nggak banyak tafakkur, nggak banyak i'tibar, nggak akan sampai ke situ. Bahkan ada orang yang, mohon maaf, ada orang yang terlambat doang gajinya. Cuma terlambat doang gajinya dikasih, itu sudah mencak-mencak, sudah marah-marah, sudah sebutan sama Allah. Padahal dia masih sehat, walafiat, dia masih belum kurang apa-apa. Di rumah masih banyak yang bisa dimakan, masih tidak ada kekurangan apa-apa sekalipun. Hanya karena terlambat sedikit misalnya dibayar gajinya, sudah marah-marah, sebutan sama Allah. Kenapa bisa terjadi semacam ini? Qillatul tafakkur wa qillatul i'tibar. Ini disebabkan karena jarang tafakkur, jarang i'tibar. Tapi sekali lagi, ada orang yang bahkan dikasih musibah oleh Allah, dia masih bersyukur. Kenapa bisa demikian? Karena dia sering tafakkur. Contohnya siapa? Nabi Ayub. Coba bayangkan Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam enggak ada yang mau dikasih ujian kayak ini oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang mau. Sampai saking beliau paham bahwa ujian ini gak ada manusia manapun yang mau diuji kayak gini, beliau mengatakan, Rabbi ini masaniya dulu, wahai Tuhanku ini masaniya dulu, aku ini ditimpa atur. Dulu itu artinya sesuatu yang tidak disukai oleh siapapun. Ya bayangkan. Tapi kemudian beliau mengatakan, wa anta arhamur rahimin, tapi saya tetap yakin kau itu arhamur rahimin, maha penyayang dari semua yang dipunyai, kata Nabi Ayub alaihissalam untuk hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa sampai berpikir ke sana? Jawabannya kasratu at-tafakkur wal i'tibar. Itu karena banyak tafakkur, banyak berpikir, banyak dan banyak belajar. Jadi silakan kita evaluasi kecil-kecilan bagi pribadi kita masing-masing setiap hari. Saya biasanya kalau terjadi satu kesalahan dikit langsung marah-marah, langsung hilang syukurnya. Atau saya sudah termasuk bagian dari orang yang bahkan menurut orang lain ujiannya terlalu berat, tapi alhamdulillah saya masih bersyukur. Nah, kalau sudah sampai pada derajat
wahyi itu artinya kita selama ini sudah sering merenung, kita selama ini sudah sering tafakkur. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Amin. Ya rabbal alamin. Nah selanjutnya, wa musifa li Sa'id bin Musayyab, dan digambarkan tentang kepribadian seorang ulama salaf bernama Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ibadatul qaumin annahum yusalluna ba'da dhuhri ila asr. Maksudnya ini, ada orang yang datang menyampaikan hal ini kepada Sa'id bin Musayyab. Disampaikan hal ini kepada Sa'id bin Musayyab. Apa itu? Ibadatul qaumin annahum yusalluna ba'da dhuhri ila asr. Ada satu kaum, kata mereka di hadapan Sa'id bin Musayyab, ada satu kaum di mana kaum itu yusalluna, mereka itu salat ba'da dhuhri ila asr, dimulai dari selesai salat zuhur mereka salat terus-terusan sampai kapan? Sampai waktu asar. Mereka salat terus-terusan sampai waktu asar. Faqala, apa tanggapan Sa'id bin Musayyab? Beliau mengatakan, innamal ibadatu at-tafakkur fi amrillah. Nah, perhatikan. Innamal ibadatu at-tafakkur fi amrillah wal kafu an maharimillah. Ibadah yang sesungguhnya itu, yang paling baik itu, kata beliau Sa'id bin Musayyab, adalah at-tafakkur fi amrillah, memikirkan, merenungkan, mentadabburi amrillah, semua urusan Allah yang ada di alam ini. Ibadah yang sesungguhnya itu ada di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus kita pahami bahwa tafakkur ini kenapa dikatakan sebagai ibadah yang paling afdal oleh Ummu Darda dari suaminya sendiri, Abu Darda. Karena orang yang sering tafakkur itu biasanya efeknya dia akan sampai pada rasa cinta yang kuat kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus rasa takut yang juga kuat kepada adab dari Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biasanya melalui tafakkur. Orang yang cuma ibadah atau nggak pernah mikir, itu susah untuk sampai ke sana. Tapi kalau dia sering tafakkur, dia akan sampai ke sana. Kenapa? Karena dia membaca semua keagungan Allah. Dia memikirkan semua keagungan Allah. Dan ayat-ayat yang memerintahkan tentang itu banyak sekali. Misalnya ini, kita ambil contoh. Ada satu contoh yang paling luar biasa di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan ini. Dan ini ayat sudah pernah disampaikan juga ya. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba, pada diri kalian itu, pada fisik kalian itu, jasad badan kalian itu, afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Nah, tubsirun di dalam ayat ini oleh para mufassirin, mereka menerjemahkan bukan tubsirun itu artinya melihat dengan mata kepala, bukan. Karena kalau kita lihat dengan mata kepala, jangankan organ dalam bagian tubuh kita ini, di bagian kuping kita ini saja nggak bisa dilihat. Nggak bisa. Anda coba bisa nggak melihat jidatnya sendiri? Nggak bisa. Kalau lewat kaca, nggak bisa. Jadi kata afalatu usirun di dalam ayat itu artinya tidakkah kalian merenungkan tentang itu semua? Tidakkah kalian tafakkur dan i'tibar tentang itu semua? Nah, sekali lagi i'tibar itu semakin banyak dilakukan oleh seorang hamba, itu akan menghantarkan dia pada rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Kita ambil contoh. Saya beberapa hari yang lalu itu baru saja menyimak satu video yang dibuat oleh orang medis terkait dengan keajaiban ciptaan Allah terhadap hidup ini, hidup doang. Cuma hidup. Itu ternyata ajaib sekali, Pak. Jadi bagian paling depan hidung ini itu ada apa? Ada rambutnya. Dan rambut itu saja itu sudah ada fungsinya. Fungsi rambut yang tumbuh di hidung kita itu juga itu untuk menyaring kotoran yang masuk. Menyaring kotoran yang masuk sudah ajaib luar biasa. Terus di bagian dalam ada cairan apa tuh? Lendir. Nah itu ketika disaring nanti oleh lendir itu diolah jadi apa itu, Pak? Makanya dia tak masuk ke dalam. Itu masuk lagi ke bagian dalam. Ada yang namanya apa namanya? Yang orang kalau itu terlalu kegedean itu bisa ngorok tidurnya. Ternyata juga ada fungsinya membawa efek yang baik
mencium dan membaca aroma atau bau yang masuk. Jadi ketika ada bau yang masuk ke dalam hidung, kecium oleh itu, nah perangkat ini langsung mengirim sinyal ke otak. Untuk apa dia kirim sinyal ke otak? Untuk membaca itu bau apa. Makanya Bapak Ibu ketika hidung Anda mencium misalnya bau nasi goreng, itu langsung kebayang pada otak kan, ini nasi goreng. Nyium bau jengkol langsung kebayang pada otak, ini jengkol. Langsung kebayang modelnya kan, bentuk langsung kebayang. Bahkan kalau Anda misalnya gini, Anda punya istri Anda tuh punya parfum yang memang khusus, Ketika Anda cium parfum itu, biasanya kepala dan otak Anda langsung melayang istri. Anda bayangkan, itu ternyata ada perangkat khusus di dalam hidung yang tugasnya begitu. Coba bayangkan. Nah, artinya apa yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, kalau kita merenungkan tentang itu semuanya, kita akan sampai pada satu kesimpulan betapa Allah itu maha agung dan betapa Allah itu maha sempurna ciptaannya terhadap kita manusia ini. Bayangkan di semuanya. Baru satu. Saya juga pernah melihat ya orang yang sedang dioperasi katarak, videonya operasi katarak. Ini mata yang demikian halus ini Pak, ketika tertutup oleh katarak itu dibelah matanya ya, operasi katarak istilah. Baru kemudian disiram dan dicoker-coker itu kataraknya. Coba ini baru bagian paling mudah dari mata kita. Kalau ketutup oleh katarak kan bisa dilihat. Sementara masih banyak perangkat-perangkat yang lain yang ada di mata kita ini yang luar biasa adanya. Termasuk mata kita itu juga bisa semuanya connect otak kita. Semuanya punya konektivitas yang mengirimkan sinyal semuanya ke otak. Sehingga kemudian semua apa yang dilihat itu bisa dibaca langsung oleh otak kita. Nah ini Bapak Ibu yang terhormat. Itulah yang dimaksud oleh Allah fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian itu tidak akan kalian berpikir. Itu maksudnya. Pikirkan, renungkan keajaiban ciptaan Allah. Gak usah jauh-jauh dulu keluar pada keajaiban fisik Anda itu, organ tubuh yang Allah karuniakan dengan demikian sempurna pada diri kalian. Makanya kalau kita paham tentang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cuma sakit gigi doang, makanan kita sebut kepada Allah. Kenapa? Masih banyak organ yang sempurna. Saya pernah menyampaikan waktu itu Bapak Ibu, Anda kalau salah makan, kemudian tiba-tiba karena salah makan itu biasanya apa yang terjadi? Mules kan? Mules. Kalau kemudian ada mules kan buru-buru kamar mandi. Biasanya orang kalau mengalami semacam ini, dia bersyukur atau kesal? Coba. Orang kalau mules cenderung rata-rata kesal atau syukur? Kesal. Padahal harusnya syukur kalau dia mau mikir. Kenapa kita katakan harusnya syukur kalau dia mau mikir? Karena Bapak Ibu, itu artinya organ tubuh kita ini bagian dalam itu masih berfungsi, masih bekerja dengan normal, masih merespon dengan normal. Coba kalau misalnya racun yang tadi masuk ke dalam tubuh kita nggak direspon seperti itu, tahu mati. Orang kalau lagi ada di kutub utara yang dingin luar biasa, ya kerasa haus kan? Nggak kerasa haus kan? Nggak kerasa haus, hilang rasa hausnya. Tiba-tiba apa? Itu yang menyebabkan orang di sana itu pada mati. Kenapa? Nggak minum Pak. Dehidrasi. Karena dia merasa nggak butuh minum. Kenapa? Sinyalnya nggak bekerja. Makanya Anda kalau lagi kehausan bersyukurlah Pak. Kenapa bersyukur? Masih ada sinyal. Alarmnya itu masih berlaku, masih aktif, masih normal. Coba kalau misalnya itu semuanya hilang dalam kondisi kayak gini, tiba-tiba Anda butuh minum, tapi nggak ada rasa haus, nggak minum, tiba-tiba jatuh aja dehidrasi. Nah, tapi yang terjadi apa selama ini yang terjadi? Ketika kita mengalami hal-hal semacam ini, sama sekali kita nggak pernah merenungkan. Nah, makanya kita katakan tadi orang yang disebut ulul albab oleh Allah adalah mereka yang banyak merenung tentang hal-hal yang menurut orang lain mungkin terlalu sangat sederhana, tapi ternyata itu luar biasa efeknya bagi setiap manusia. Nah, itulah alasannya kenapa sehingga dikatakan di sini bahwa tafakkur satu jam menurut Abu Darda itu khairun, lebih baik dibandingkan daripada qiyamul lailatin, salat malam sepanjang malam, kata Abu Darda. Karena kalau cuma salat malam, pikiran itu, otak itu tidak bekerja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Sayyid Musayyab, ibadah yang paling baik itu adalah tafakkur, dan yang kedua adalah al-kaffu an maharimillah, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma poin yang kedua ini tidak terkait dengan tema kita. Selanjutnya, wa huwa la yaqsidu an yuzahida fi sholatin nafilah, dan sama sekali Sa'id bin Musayyab ini bukan bermaksud untuk yuzahida fi sholatin nafilah, bukan bermaksud untuk memandang remeh atau mengecilkan posisi sholat nafilah, sholat fardu, enggak, sama sekali tidak. Tapi artinya kita harus juga memperbanyak sisi tafakkur ini setelah kita memperbanyak sisi amalan soleh secara fisik. Itu maksudnya. Sudah ya? Nah, jadi kita selesaikan dulu di sini. Wa inna ma arada an yalfita anzarahu. Jadi tujuan dari Sa'id bin Musayyab ini an yalfita anzarahu. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian umumnya orang, umumnya umat muslim. Umumnya umat muslim itu terlalu fokus pada ibadah fisik dan mereka lupa pada ibadah hati, tafakkur tadi. Jadi bukan tujuannya untuk memandang remeh, untuk mengkerdilkan, bukan tujuannya itu, tapi untuk apa? Untuk mengalihkan manusia itu agar mereka juga perhatian terhadap amal soleh yang sifatnya hati. Wa huwa at-tafakkur, yaitu tafakkur. Nah, wa fi hadzal ma'na yaqulu al-Hasan al-Basri. Nah, ini al-Hasan al-Basri mengatakan di makna yang sama. Beliau mengatakan afdalul ibadati at-tafakkuru wal wara'. Afdal ibadah yang paling afdal itu adalah tafakkur. Ya, tafakkur wal wara'. Wara' itu artinya rendah hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa kita sampaikan dari poin yang ke-berapa? Poin yang ke-6 ya. Poin yang ke-6 dari keistimewaan amal soleh hati. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin pertanyaan, dipersilakan satu dulu. Ya, belum bisa. Ini mengenai tafakkur, Ustaz. Bentuknya seperti apa, Ustaz? Tafakurnya apakah kita duduk, diam, atau apa? Baik. Bentuknya apakah 1 jam? Apakah ada waktu khusus? Waktunya kapan? Baik. Waktunya kapan? Tafakkur itu adakah waktu-waktu tertentu? Biasanya waktu paling afdal untuk tafakkur itu di sepertiga akhir malam, di sela-sela kita sholat malam. Ya, di saat itu kenapa? Karena saat itu pikiran masih memang benar-benar fresh. Di saat itu, gitu ya. Tafakkur itu di sini. Itu kalau kita khususkan waktu. Tapi kita mesti pahami juga bahwa tafakkur itu tidak mesti misalnya nanti saat itu baru saya tafakkurkan. Di dalam perjalanan kita, ketika kita jalan, misalnya lagi kondisi jalannya, sesuatu ada yang kita lihat, nah itu kemudian kita saling berpikir, dihubungkan dengan ini, dihubungkan dengan ini. Termasuk ketika baca Al-Quran, coba baca terjemahannya, habis itu coba kita renungkan. Itulah yang disebut sebagai tadabbur Al-Quran. Jadi tidak mesti harus ada waktu-waktu tertentu. Misalnya baca Al-Quran, sisihkan waktu untuk baca Al-Quran itu. Oleh para ulama mereka mengatakan baca Al-Quran itu tidak mesti kita baca terus semuanya. Baca Al-Quran, sisakan waktu untuk baca terjemahannya, sisakan pula waktu untuk merenungkan itu. Itulah tafakkur. Saya ya. Selanjutnya di malam hari misalnya, apalagi kalau lagi di daerah, kayak kemarin itu peristiwa atau kejadian di malam sunat kemarin, di mana diberitakan tuh di bagian timur laut ya, itu sekitar dini hari jam-jam 1 sampai subuh itu ada meteor yang berjatuhan. Nah, dalam kondisi kayak gitu, kalau punya waktu bisa tuh duduk merenung, lihat itu meteor jatuh, renungkan semua ayat-ayat yang terkait dengan itu. Keajaiban Allah di balik itu. Apa tujuan Allah menurunkan meteor itu? Diturunkan semua. Nah, kayak gitu ya. Termasuk kalau Anda lagi jalan-jalan di pinggir pantai, lihat laut yang luas, pikirkan tentang keajaiban ciptaan Allah. Apa yang Allah katakan terkait dengan itu? Anda sedang ada di gunung, pikirkan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Bahwa gunung itu berjalan, dengan gunung itu berjalan tasiru masra wahiyah apa dulu? Nah, wahiyah tamurru marasahab kata Allah.
Gunung itu sebetulnya dia berjalan seperti berjalannya awan. Itu semua kita kaitkan. Jadi Anda ada di mana, di tempat mana, apa yang sedang Anda saksikan, renungkan tentang itu, bahwa di balik semua itu ada keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya. Nah, sebetulnya kalau orang-orang kedokteran itu pada saat dia lagi di meja operasi itu bisa melihat kalau betapa luar biasanya organ ini. Itu namanya tafakkur. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan dengan sama-sama baca